Hey Pals, Rico Pal di sini and welcome to my channel. Jadi di kali ini aku akan membahas seputar semacam trik ya. Katakanlah misalkan kalau kalian ingin menjadi YouTuber atau streamer, tapi tidak pengen muko, cuma tidak mungkin sekedar polosan doang, cuma ada suara doang, pengen ada sesuatu lah katakanlah. Misal mungkin Anda ingin suatu karakter ya. Iya karakter misalkan atau apapun gitu kan. Kelihatan. Biasanya kan pilihannya antara jadi VTuber, entah itu pakai gambar 2D atau 3D. Tapi ada juga yang lebih simple dan lebih apa istilah kata tuh tidak begitu sulit-sulit amat, yaitu kita bisa pakai PNG. Iya, gambar PNG, gambar berformat PNG. Jadi ada istilah namanya PNG tuber, cuy. Sorry, aku agak kurang bingung jelasnya gimana. Cuman yang penting ketika ingin membuat konten ada karakter yang mengindikasikan bahwa itu adalah Anda gitu kan. Nah, aku akan memberikan suatu cara gimana untuk bisa menjadi seorang, kita fokus ke PNG tuber, cuy. PNG tuber. Nah, aku akan membagikan Anda butuh semacam aplikasi. By the way, aku memberikan info ini untuk pengguna PC Windows, kawan-kawan. Sebenarnya bisa di OS yang lain ya, kawan-kawan. Anda boleh mencari di internet dengan keyword GazoTuber dan kita akan langsung masuk ke GazoTuber, cuy. Nah, di sini ya ini nama aplikasi ini GazoTuber dibuat oleh ya orang ini. Maaf, aku memang tidak tahu orang ini siapa, tapi akhirnya aku bisa mengenali aplikasi ini ya, kawan-kawan ya. Untuk download kita akan coba akses langsung ke sini. Ini belum bisa. Kita klik download now di sini atau dari sini juga bisa, bebas. Ini kan kalau misalkan Anda mau support boleh, jadi Anda bisa melakukan semacam donasi, cuman karena ya kita kan free hanya gratisan gitu kan. Langsung aja, tidak terima kasih, just take me to the download. Jadi kita klik ini dan kita akan dapat link ini. Aku pakai Windows cuy, pakai Windows. Masaku OS yang aku pakai itu Windows cuy. Jadi aku jelas milih Windows ya kawan-kawan, bukan Linux, bukan Mac OS cuy. Jelas kita akan melakukan download kawan-kawan. Kita akan menunggu download ini sampai selesai. Ini kita tutup ya kawan-kawan. Iya, ini kita tutup, tunggu ini sampai selesai baru kita ke aplikasinya gitu cuy. Langsung katakanlah Anda harus bisa mencari di mana lokasi Anda mendownload tempat ini ya. Anda harus bisa mengeksplor hasil download Anda di mana. Jangan sampai lu udah capek-capek dulu bingung nyarinya di mana gitu cuy. Dari sini Anda tidak perlu meniru apa yang saya lakukan ini, tapi yang jelas kalau sudah tahu ini filenya, tapi dia dalam bentuk zip, artinya sudah dikompres. Kita akan melakukan ekstraksi di sekitar sini kawan-kawan ya. Dan ini gambar-gambarnya akan memiliki tujuan masing-masing kawan-kawan. Sabar dulu tapi. Ini file di dalam ekstraksinya dan kita akan melakukan ekstraksi bebas dimanapun Anda mau. Dan ngomong-ngomong gini ya, aku ini memakai Windows versi 64 bit, jadi yang 32 bit tidak akan kupakai. Kita fokus ke yang aplikasi ini doang. Aku akan ekstrak yang ini doang, cukup. Di ekstrak oke, langsung jalankan juga oke. Yang penting ketika Anda double klik ini dan sudah run, aplikasi akan tampil seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini tampilan aplikasi GazoTuber cuy. Ya, GazoTuber. Apa yang harus kita lakukan di aplikasi ini ya, selain daripada membuka aplikasi ini, Anda pertama-tama harus pastikan bahwa mikrofonnya masuk, ada respon dari aplikasi ya. Kelihatan ketika aku ngomong itu ada respon cuy. Ini ketutupan ya. Ada respon dari aplikasi nih. Tidak ada respon? Sekarang ada respon ya. Kurang lebih gitu cuy. Sudah itu kalau masih bingung responnya di mana, nah berarti masalahnya di mikrofon cuy. Berarti mikrofonnya tidak connect. Langsung lihat di mix selection. By the way, jangan Anda tidak perlu Anda tiru apa yang saya lakukan ini secara utuh. Yang penting ketika Anda ini misalnya aku ke sound, yang penting dari mana sumber suara Anda itu berasal. Aku mendapati sumber suaraku dapat dari line in cuy. Ada tujuan kenapa line in. Yang penting kalau ada yang terdeteksi sebagai mikrofon, itulah nanti dipakai cuy sebagai mikrofon Anda gitu ya kawan-kawan. Oke. Dan di sini barulah kita berfokus ke pemilihan gambarnya. Nah, by the way, aku udah punya gambar-gambar ini cuy. Ini gambar ini memiliki tujuan masing-masing. Aku akan kayak gini dulu cuy ya. Biar enak lihatnya gitu cuy. Oke.
Nah, di sini ada dilihat ada emoticon ini mewakili ekspresi masing-masing, kecuali yang aku tidak paham adalah scream sama prop. Kita abaikan dulu itu. Di sini dilihat di situ gambarnya adalah gambarnya adalah senyum dengan mata melek. Ini berarti kita akan bisa menaruh gambar senyum dengan mata melek. Nah, berarti gini, Anda harus bisa mencari gambar PNG atau membuat sendiri gambar PNG yang kalau bisa disesuaikan dengan ekspresi yang ada di setiap gambar-gambar ini, cuy. Nah, di posisi ini aku akan klik yang gambar melek senyum. Artinya aku akan cari gambar di sini yang melek senyum. Nah, ini gambarnya, cuy, melek senyum. Di sini ada langsung dia minta drop PNG here, berarti Anda harus melakukan drag and drop. Drag and drop tuh kayak gini. Nah, Anda tekan tahan terus drop ke sini, bang. Nah, gitu cuy. Ntar ini artinya ketika aku diam, ketika mikrofonnya mendapati suaranya kecil, nah maka gambarnya akan ini. Dan ini dipengaruhi oleh sensitivitas dari mikrofonnya. Sensitivitasnya ada di sini, cuy. Ini bisa digeser-geser nih, cuy. Nah, misalkan ku buat tinggi, nanti ketika suaranya mencapai range ini, maka gambarnya akan berganti. Bergantinya ke yang ini, cuy. Tadi aku baru masukin gambar yang senyum dan mata melek. Berarti aku butuh yang senyum tapi mangap, cuy. Nah, berarti ini gambar ini akan ku masukkan di sini nanti. Kita klik bagian ini dan kita masukkan. Nah, ini jadi kelihatan kayak ini gambarnya, cuy. Dan by the way gini ya, gambarnya itu harus ini ya, harus gimana mau bilangnya ke Anda ya? Pokoknya gambarnya itu harus di posisi yang sama, cuy. Nah, ini kayak gini kan posisinya sama gitu ya, posisinya sama gitu, cuy. Begitu juga dengan gambar ini posisinya sama gitu kan. Nah, gitu. Ini biar kelihatan walaupun gambar mati tapi kelihatan lebih hidup. Berarti kita menyiapkan beberapa gambar gitu, cuy. Ini baru settingan basic, cuy. Ada lagi yang harus ku sampaikan, cuy. Kalau Anda teliti, di sini ada bouncy. Tulisan bouncy itu artinya memantul. Kalau aku off kan, maka ketika ini ku matikan dulu tuh sebentar ya. Ini ada maksudnya masing-masing, kawan-kawan. Ada jumpy, ada bouncy, ada shaky. Shaky-nya ku matikan dulu. Nah, bouncy ini gini. Ketika kita ngomong nih, nah itu nanti ada respon kayak gitu, cuy. Nah, gitu kan, ada respon pas bouncy-nya kita on kan. Nah, kelihatan kalau kita gerak, nah gitu, cuy. Ketika kita gerak, gambarnya gerak gitu, cuy. Nah, kurang lebih gitu kan, sip dah. Biasanya sih bebas ini, terus tergantung di Anda. Mau bouncy-nya mau kamu on kan atau mau kamu off kan, biar statik gambar kayak gitu. Ini ada jumpy juga dan aku tidak tahu maksudnya apa. Oh, jumpy kayak gitu ya, dia lompat-lompat, cuy, lompat-lompat, tidak berguncang lagi gitu. Ini terserah settingan Anda seperti apa. Mungkin kalau aku off kan semua, bebas di Anda, tidak perlu tiru apa yang saya lakukan. Shaky mungkin kalau kita on kan, andaikan teriak, nah dia goyang gitu, cuy. Dimi apa dimi ini? Oh, ngerti. Dimi ini gini, cuy. Kalau kita diam, ini gimana? Aku ini sensitif banget, cuy, sumpah. Mungkin mikrofon ku ganti dulu. Jadi kalau misalkan kita tidak ngomong sama sekali, ini aku mengakalinya dengan ganti mikrofon, cuy. Ketika aku tidak ngomong sama sekali, maka gambar jadi hitam, cuy. Makanya ngedim dia kan, ngedimi gitu kan. Ya kayak lampu dim kan. Nah, nanti ketika ada suara masuk, gambarnya baru terang gitu, cuy. Ini aku ganti lagi. Aku akan diam dari sekarang. Dan ketika aku diam, gambar jadi hitam gitu, cuy. Kurang lebih gitu, cuy. Kayak kurang sesimpel itu ya, nyeting jadi PNG tuber ya. Mantap banget, cuy. Haha. Cuman aku akan memberitahu lagi hal yang lebih penting lagi, cuy. Yaitu biar bukan mulut doang yang bergerak. By the way, shaking-nya nggak ganggu ya, sumpah. Aku di mic, ini settingan saya. Kalau aku Fedi ini kayaknya Fedi ini gini. Kalau Fedi-nya di off kan, dia tidak ada semacam Fedi ini kayak translasi gitu. Aku tidak tahu cara ngomongnya kayak gimana ya. Anda lihat ada bedanya gimana ya, kawan-kawan ya. Ketika aku jumpy dan Fedi-nya ke on kan. Ada semacam ngeblur transisi dari gambar A menuju ke gambar B gitu. Itu maksud dari Fedi itu, cuy. Sinkronisasi file aku kurang tahu maksudnya apa. Oke. Untuk Fedi kayaknya aku mati ke B, dan jumpy aku mati ke B. Ini settingan saya kayak gini memangnya, saya suka kayak gini, cuy. Terserah. Cuman kenapa aku mematikan ini? Karena aku akan menjelaskan lagi hal yang lebih penting lagi gitu. Dimana aku akan ngebuat matanya berkedip. Kalau Anda teliti di gambar-gambar ini, di sini ada gambar yang senyum tapi mati melek. Tapi di bawahnya itu ada senyum
terus matanya mejem. Nah, berarti ini kita masukin gambar lagi yang baru kalau bisa, kalau ada. Aku kebetulan punya gambar yang senyum dan matanya mejem. Jadi aku masukkan di sini. Gitu. Ini artinya kalau misalkan aku posisi tidak ngomong, Anda akan teliti matanya akan berkedip, cuy. Tunggu bentar, 1, 2, 3, aku akan diam dari sekarang. Kalian lihat barusan kan bahwa matanya berkedip ya kawan-kawan. Belum cukup cuy. Biar lebih paten lagi, pas aku ngomong seolah-olah aku ngomong tapi berkedip juga. Jadi di sini juga ada gambarnya juga. Mulutnya ngangat tapi matanya menjam. Nah, aku juga ada nih gambarnya, gambar kayak gini cuy. Jadi aku akan masukkan di sini, klik dan masukkan gambar ini. Saat Anda lihat nih gambarnya, masukkan sini. Saat. Jadi ini misal kalau aku ngomong kalian lihat, walaupun aku ngomong tapi mataku berkedip cuy. Gila nggak tuh? Mantap nggak tuh? Nah gitu cuy, kurang lebih gitu cuy. Mantap kan? Jadi kalau semakin banyak gambar yang kita masukkan, maka akan lebih variatif lagi cuy. Lebih variatif lagi kawan-kawan. Masih belum puas, ada lagi satu cuy, yaitu scream. Scream ini, kayaknya scream ini kita artikan sebagai teriakan cuy. Teriakan atau kayak amarah atau semacamnya gitu. Kita akan coba scream ini. Kebetulan aku di scream, aku punya gambar yang kayak gini cuy. Nah, gambar yang kayak gini. Nah, ini nah. Ini kelihatan kayak aku lagi sedang marah gitu ya. Berarti mungkin saja scream ini ku taruh di sini. Seng. Dan kalau aku teriak marah, gambarnya beda lagi cuy. Tapi ya gitu, sensitivitasnya perlu dijaga nih cuy. Kalau pengen ngetahui kapan aku marah, ini perlu diwaspadai gitu ya. Mungkin aku perlu melakukan sinkron file gitu ya, biar kelihatan marah. Sinkron file, tapi tidak sih, sinkron file tidak begitu ngerti aku maksudnya apa gitu cuy. Kurang lebih gitu. Nah, lebih enak lagi kalau dicampur dengan shaky ya. Scream campur shaky. Halo semuanya. Ngeselin banget. Kurang lebih gitu kan, mantap dah tuh. Mantap. Kelihatan kalau lagi teriak, mukonya muko teriak gitu cuy. Keren dah tuh. Ada lagi cuy. Ini ada lagi yang lebih mantap lagi cuy. Karena gini, aku akan kasih trik cuy. Aku akan kasih trik supaya ketika aku ngomong seolah-olah mulut aku tuh ikut bergerak cuy. Gimana caranya? Nah, ini cara saya. Kalau cara yang lain beda. Cara Anda boleh tuangkan ya. Di fokus di gambar warna hijau ini, Anda siapkan gambar yang katakanlah gambar yang variatif. Ternyata ketika kita masukin gambar ke sini, kita akan bisa memasukkan gambar lebih dari satu. Nah, contoh, aku akan memasukkan gambar 2 gambar sekaligus. Di posisi yang lagi ngomong ini, yang warna hijau, aku akan masukkan 2 gambar sekaligus. Gambar yang melek dan ngomong, sama melek tapi diam. Jadi 2 gambar nih ku masukin sih. 2 gambar ini ku masukin. Jadi tunggu ntar, lupa. Ini ku aktifkan drop file. Ini aku pilih 2 sekaligus dan aku akan masukkan. Nah, ini dilihat nih 2 nih cuy. Bang. Seolah-olah tunggu bentar, screennya seolah-olah ketika aku ngomong itu aku kayak ya gitu, ngomongnya tuh ya seperti yang Anda lihat ya, mulutnya gerak cuy. Mantap gak tuh? Jadi ini screennya ngeselin sumpah. Mungkin mikrofon aku jelek kali ya. Aku remove be. Nah, jadi kalau aku ngomong tanpa teriak-teriak nih, seolah-olah aku kayak ngomong kan, mulutnya gerak gitu cuy. Keren gak tuh? Hehehe. Nah, biasanya tapi kalau aku biar agak lebih detail ini, biasanya ku gambar ini nah kelihatan tuh PNG jadi kayak gitu ya. Aku buat kayak gini cuy. Kalau aku kayak gini, gambar yang mulutnya ini ku buat 2 atau 3 mungkin, suka-suka Anda sih, bebas. 1, 2, 3 gambar yang mulutnya nganga terus melek, sama 1 lagi gambar yang diam. Jadi aku akan coba 4 gambar sekaligus biar aku animasi antara mulutnya nganga dengan mulutnya mingkem itu berdurasi gitu. Durasinya kayak gitu cuy. Terserah Anda mau gimana mau nyetingnya. Intinya biar gambar yang ketika dia ngomong tuh kayak gitu cuy. Ini tidak cukup cuy. Tidak cukup. Bagian ini juga perlu disetting juga nih. Biar yang ini ketika aku ngomong sambil menjem juga gitu kan. Berarti ini aku akan masukkan 2 gambar juga. Gambar yang menjem tapi ngomong, sama menjem tapi mingkem. Aku masukkan juga dua-duanya kayak gini. Jadi aku
PNG nih, padahal cuma gambar mati, tapi seolah-olah lebih hidup cuy. Mulutnya gerak, matanya mejam, dan kalau aku teriak, bukan teriak kalau aku ngomong terus, misal kalau aku ngomong tanpa berhenti kayak nge-rap tuh, Anda akan lihat aku pun ngomong tapi menjem mata cuy. Kurang lebih gitu, tutor panjang biar lebih hidup gambar PNG-nya. Sampai di sini selesai? Belum selesai. Tinggal implementasinya entah di OBS atau di Streamlabs, terserah. Aku pakai Streamlabs, aku pakai OBS untuk untuk mengimplementasinya. Implementasinya seperti ini cuy. Ini aku tutup dulu. Di OBS ini aku akan pilih di sini biasa ini basic setting OBS, silakan Anda cari tahu sendiri ya. Di bagian source Anda pilih plus, dan kalau pilihlah Windows Capture. Nanti Anda pilih create new. Kalau sudah pernah ada silakan. Kalau belum pernah ada buat, tapi bikin nama biar aneh, PNG Tuber. PNG Tube. Terserah bebas namanya apa Make source visible. Capture cursor mungkin matikan saja. Kurang lebih kayak gitu ya, sip dah. Sebatas itu doang, belum selesai pak. Dikira sudah selesai, belum. Dibalik lagi ke aplikasi ini, Anda lupa ada tulisan background. Anda coba pilih setting aja. Coba kalau kita setting transparan, maka akan seperti ini. Tapi dilihat di situ ada ininya, ada cahaya hitam-hitamnya gitu ya. Kayaknya tidak tepat ini. Untuk kembali lagi ke menu tadi, Anda klik 2 kali. Oke, klik 2 kali gitu cuy. Ini supaya nanti gini, ini bisa kita setting, misal kita taruh sini gitu kan. Belum selesai sih, ini bisa lupa pula ngasih tahu. Dengan tombol mouse kita bisa besarin ukurannya, misal. Nah gitu, ini mentok sampai sini besar cuy. Jadi kalau bisa harus gambar yang agak gedean gitu ya, atau gambar yang full gitu ya. Mentok sampai sini doang nih. Sudah itu geser ke kiri ke kanannya tuh dengan cara tahan right click atau klik kanannya ditahan. Nah, biar bisa kayak gini cuy. Tinggal kalau misalkan aku pilih di backgroundnya bagian green screen, centang. Jadi green screen, mantap. Jadi green screen kawan-kawan, kocak betul. Nah, tinggal andai kata misalkan hijau-hijau dihilangkan, tinggal di sininya source-nya ini boleh Anda melakukan semacam filter, di mana Anda akan masukkan semacam chroma key biar green screen-nya tuh hilang gitu cuy. Efek filternya Anda gak tambahin nih chroma key. Langsung hilang ya background-nya. Cuman bahaya juga kalau misalkan kamu mau pakai silakan tuh gini nih. Kamu tuh taruh gambarnya di sini misalnya. Ngomong di sini kan. Ternyata gambarnya itu mengandung warna hijau. Wah, ketutupan itu. Di situ letak masalah kalau kita pakai green screen. Jadi mungkin diusahakan, tapi kalau memang kepepet apa boleh buat, Anda pakai karakter PNG-nya itu jangan warna hijau mungkin. Kali tidak tahu. Ya, kurang lebih gitu ya kawan-kawan. Tutorialnya. Ini kalau misalkan aku taruh nih di template aku, misalkan kayak gini. Berarti aku tinggal masukin lagi. Aku lah sudah ada nih sebelumnya cuy. Udah ada nih kan. Udah ada, tinggal masukkan source baru nih. Cara masukinnya seperti biasa, tekan ini Windows Capture, bisa Windows Capture kalau aku tidak pernah pakai display. Add existing sudah ada nih kan. Aku sudah ada PNG Tube. Nah, tinggal aku masukin dulu nih cuy. Masukin dulu di tinggal ini aku taruh di mana ya? Tunggu sebentar. Ini mana sih? Aku setting dulu nih coy, santai dulu guys. Nah, ini tinggal aku geser ke sini. Tunggu. Nah, aku geser di sini. Atur lagi dikit. Itu, atur lagi gitu dikit. Kelar deh. Wah, mantap nggak tuh? Aku ngomong, tapi ya ya seperti yang Anda lihat ya. Ada gambar saya di sana, ada gambar itu. Mantap nggak tuh? Kurang lebih gitu ya cuy. Cara untuk biar bisa jadi PNG Tuber. Nah, ini tinggal kalau aku masing-masing naruh kayak gitu ya.
Oke guys, untuk penjelasan tentang, apa tuh, cara memakai aplikasi ini ya seperti itu dulu. Maaf kalau aku jelaskannya agak terbata-bata kawan-kawan, karena aku tiba-tiba bikin konten. Kalau konten ini ngebantu Anda gitu ya kawan-kawan ya, ngebantu Anda biar bisa, jadi YouTuber dengan, tampilan yang lebih interaktif. Ya aku bukan berarti nak nyalakan yang tanpa muka tuh salah, tidak, bebas, sebenarnya bebas di Anda. Siapa tahu di antara Anda ada yang mau make yang kayak gini misalkan biar lebih hidup gitu kan. Waduh karakter nih, ngomong karakternya kan tidak sekedar mulut bisu tahu-tahu gimana gitu kan. Ini kan lebih hidup kelihatannya menurut saya kayak gitu cuy. Semoga info ini bisa membantu Anda, semoga info ini bermanfaat gitu kawan-kawan. Oke, video akan aku tutup jadi and I will see you in the next video. See ya. Pals, see you next time.